Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat tahmid, memuji Allah, kalimat tasbih, kita mengagungkan, mensucikan Allah, kalimat takbir, membesarkan asma Allah, kalimat tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dengan pujian, dengan hidayah, dengan wasilah kita melakukan amal kebaikan, bisa melaksanakan segala perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Ini salah satunya adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan wasilah kita memperbanyak majelis ilmu, memperbanyak majelis ta'lim. Inilah wasilah kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan dan sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk istiqomah mempelajari rekam jejak Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, untuk materi kita pada malam hari ini melanjutkan materi sebelumnya tentang sirah nabawi, perjalanan hidup kita Nabi Muhammad SAW, dan bab kali ini kita masuk pada bab di tahun kelima kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika sebelumnya kita pernah membahas bahwa ternyata Rasulullah Muhammad SAW didukung dakwahnya oleh paman Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib.
pendukung setia, bahkan benteng dakwah Nabi Muhammad SAW, walaupun sejatinya beliau bukan Muslim. Kemudian yang kedua, istri Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah itulah kemudian Nabi Muhammad SAW di samping juga telah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana pada bulan yang lalu kita bahas. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah jahriyah yang sebelumnya sirriyah, 1-3 kenabian itu sirriyah, mengamalkan kalimat dari ayat wa anzir asyiratakal aqrabin, berdakwah dengan kerabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah semuanya sudah tersentuh oleh dakwah, diajak kepada Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian terlihat siapa yang menerima dan siapa yang menolak. Siapa yang sudah langsung sami'na wa ata'na kepada Nabi, dan siapa yang sami'na wa asayna kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mendengar seruan Nabi, mengikuti ajakan Nabi. Kemudian sisi lain ada yang mendengar seruan Nabi, tapi kemudian ingkar terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada kalimat sami'na wa ata'na dan sami'na wa asayna. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi melakukan dakwah jahriyah, kemudian kemarin kita juga sudah jelaskan betapa penolakan. Setidaknya kan ada 4 ya. Jadi orang yang dia beriman kepada Nabi dan dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ada orang yang tidak beriman kepada Nabi tapi mendukung dakwah Nabi. Salah satunya adalah Abu Thalib. Kemudian ada yang dia tidak beriman kepada Nabi dan juga tidak mendukung dakwah Nabi. Nah, ini ada orang, tetapi tipe ini terbagi 2. Ada yang dia menolak dakwah Nabi, tidak sampai melakukan sesuatu yang sifatnya serangan fisik. Ya, mungkin hanya bisik-bisik, sembunyi-sembunyi apa itu yang disampaikan bohong, yang disampaikan itu tidak benar. Seperti kita katakan sebelumnya, itu penyair, itu orang gila, itu macam-macam. Tapi yang kedua, itu melakukan serangan fisik, di mana Nabi kita Muhammad SAW diembargo secara ekonomi, politik, sosial, ya, hukum dan keamanan. Jadi apa itu istilahnya Pak? Politik, sosial, ekonomi yang singkatannya itu. Kemudian hukum dan keamanan. Jadi kalau sudah semua itu diembargo, ya sama seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, apa yang bisa dilakukan? Coba, tembok raksasa, tembok besar gitu kan, dibenteng oleh Israel. Mau masuk ke sana, mau kirim makanan, bantuan apapun, harus melewati tempat yang tidak lepas dari intayan Israel. Bayangkan, termasuk kita sudah menyaksikan dan mendengar kan di berbagai media itu, betapa susahnya relawan-relawan termasuk Bang Onim gitu ya. Bang Onim kita dengar itu 9 dari relawan mobil itu 1 yang selamat beliau itu. Jadi 8-nya itu mobil ke belakang itu ketika perbatasan dari Gaza mana selatan mau ke arah Mesir itu, ternyata ada tempat yang itu memang diintai oleh mereka. Ketika penduduk Gaza suruh lari ke lewat jalur itu, ternyata ditembaki, dibom segala macam. Ya, ketika orang luar akan masuk, dipersulit. Bahkan termasuk satu-satunya pintu yang bisa dilalui oleh mereka, oleh kaum muslimin yang mau memberikan bantuan kepada Gaza, itu di Rafah, Mesir, perbatasan Mesir dan Palestina itu, dan Gaza itu. Tapi ternyata apa? Di tempat itulah tidak setiap hari dibuka, tidak setiap saat dibuka, padahal itu masih pemerintahan Muslim.
Ya, kita katakanlah secara umum itu negara Muslim, gitu kan, Mesir. Tapi ternyata tidak bisa melakukan buka tutup itu semena-mena. Kalau itu negara mereka. Kenapa? Begitu kuatnya embargo yang dilakukan oleh Israel. Nah, begitu juga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di tahun ketiga, 4, ke-5 kita saksikan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang kemudian syahid, ya kan? Siapa yang syahid pertama? Dari wanita yang pertama sekali syahid, sahabiah Nabi, siapa? Belum mendengar ya? Sumayyah, ya kan? Keluarga Ammar bin Yasir, di mana kemudian itu wanita pertama yang syahid, kata Nabi Muhammad SAW, yang kemudian keluarganya, ya, Ammar itu karena saking takutnya dia terpaksa mengakui terkait dengan ketuhanan orang-orang kafir Quraisy. Berbeda dengan Bilal. Jadi sekarang Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dua kelompok, yang satu melakukan sikap yang frontal, terang benderang perlawanannya, itu berarti termasuk kelompoknya Bilal. Dia posisi lemah, ya kan? Posisi tidak berdaya melawan orang kafir Quraisy, tetapi dia masih bisa melawan, masih bisa menunjukkan identitasnya. Berarti dia termasuk posisi seperti Bilal bin Rabah. Itulah kemudian dulu waktu ketika semua ormas, ya, ormas kita di Indonesia itu pernah, ya, ketika Orde Baru memerintahkan agar asasnya itu asas tunggal, dengar gitu ya. Lalu kemudian semuanya tidak boleh asas lain asas Pancasila, seperti itu kan? Sehingga nggak ada partai politik asas Islam, organisasi asas Islam. Ya, ada yang kemudian memilih berganti sementara, ya, termasuk Muhammadiyah, ya, berganti sementara. Coba dicek di dalam sejarah. NU, Muhammadiyah, semua berganti menjadi asasnya dulu. Ya. Kenapa? Karena dalam tekanan seperti itu. Ya. Satu yang memilih jalan seperti Bilal. Siapa itu? Nah, ini kelompok yang dulu dikenal ketika mendirikan sebuah partai, yang kemudian partai itu disegani. Bahkan partai yang dikenal dalam sejarah, partai yang menyatukan seluruh kekuatan umat Islam di Indonesia. Sekarang tidak ada. Partai apa itu? Masyumi. Siapa pendirinya? Muhammad Nasir. Ketika Muhammad Nasir kemudian semuanya, kan kita menyaksikan ya, dalam sejarah itu ditangkap ininya semuanya, aset-asetnya diambil ketika Masyumi di ini, lalu kemudian mendirikan namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan kemudian Dewan Dakwah Islamiyah ketika semua bermusyawarah dan rapat, kita tidak boleh merubah asas ini. Kenapa? Kita berpegangan seperti Bilal bin Rabah. Walaupun seperti ormas-ormas yang lain berpegangan seperti Ammar bin Yasir. Jadi dalam kondisi terdesak itu boleh. Dalam kondisi darurat, jangankan sesuatu yang mubah, jangankan sesuatu yang makruh, bahkan yang haram sekalipun itu jadi boleh dalam kondisi darurat. Ya, misalnya orang-orang yang susah kayak di Palestina, cari air susah, ya kan? Cari air susah, tapi adanya misalnya air yang penuh dengan najis misalnya kan, kotoran segala macam itu kan, air selokan apa, itu terpaksa diminum, silahkan. Dalam kondisi darurat. Itu kondisi darurat Ammar bin Yasir ketika menghadapi tekanan, ya, intimidasi, serangan fisik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir mengakui ketuhanan Lata dan Uzza. Lalu kemudian menangis sejadi-jadinya karena dia telah murtad menurut dia. Tapi kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang terpaksa itu tidak keluar dari Islam, dan orang-orang yang masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan, ini masuk ke tema kita,
menyaksikan kondisi orang-orang yang bersama dengan beliau, diintimidasi, dan ternyata banyak atau mayoritas pengikut Nabi kita Muhammad SAW itu memang bukan orang-orang yang bergelar bangsawan, tidak banyak yang ikut. Atau kalau sekarang ya bukan oligarki, gitulah kurang lebih. Jadi jangan takut kalau misalnya tidak mendapat dukungan dari para orang-orang yang hebat, pemilik kerajaan dan kekuasaan misalnya. Kan di zaman Quraisy ini kan Rasulullah tidak didukung oleh orang yang beruang, tidak didukung oleh ya apa kalau bahasa sekarang yang terkenal itu kan 9 naga, nggak ada gitu. Itu Rasulullah. Tapi dakwahnya tidak berhenti, dakwahnya jalan terus. Maka saya beri judul, saya kirim ke Mas Abdullah, saya kasih tema, judul kita adalah langkah yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika dirasa mentok dakwahnya di Mekah, melakukan apa? Hijrah. Lalu saya kaitkan dengan tema milad, ya milad Muhammadiyah 111 ini, bahwa hijrah sebagai ikhtiar menyelamatkan risalah dakwah. Kalau milad kita kan ikhtiar menyelamatkan semesta. Dan sebuah sistem yang bisa menyelamatkan semesta ini adalah sistem dakwah Islam. Ya, sistem Islam. Dan itu melalui proses dakwah terbukti. Kapitalis gagal, ya kan? Terus komunis, kita menyaksikan itu kan negaranya porak-poranda itu kan. Ya sekarang masih kita saksikan Cina, tapi sebentar lagi akan berada dalam keruntuhan. Ya. Jadi kalau bahasa surat At-Taubah itu mereka berada di tepi jurang, sebentar lagi mereka akan tenggelam. Komunis, ya Uni Soviet itu kan terpecah belah negaranya itu, tak ada kekuatan, terhambur. Ya, kapitalis Amerika kita saksikan sekarang, ya kan? Kemudian yang digembor-gemborkan di dunia bahwa kekuasaan yang maha dahsyat, yang maha hebat, punya alat canggih, pasukannya luar biasa, Israel tidak bisa mengalahkan Hamas yang segelintir, ya kan? Segelintir pasukan tidak bisa dikalahkan. Padahal tidak lebih besar dari Madura kan, Gaza itu, tidak bisa dihancurkan. Coba. Yaitu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya sistem yang tidak bisa mengantarkan kepada keruntuhan, ya, itu sistem dakwah Islam. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana menyaksikan dulu ada peradaban yang namanya peradaban Romawi, Imperium Romawi, kemudian Imperium Persia. Jadi sudah dari dulu, Pak. Jadi kalau dulu ada Romawi, Persia, kalau sekarang ada kiblatnya, kiblat Amerika, kiblat Cina, itu sudah dari dulu. Ada kekuatan yang dirasa besar, tapi ternyata Rasulullah di sebuah tempat yang tidak dipedulikan oleh banyak orang, tidak diperhitungkan kekuatannya, tapi bisa menaklukkan dua imperium itu melalui proses dakwah Islamiyah. Ya, dakwah jalan terus. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin di Tanggul itu ya terakhir, termasuk Pak Tio-nya sudah lebih dulu. Kita pergantian ketua pemuda Muhammadiyah, pimpinan pemuda Muhammadiyah Tanggul. Kita beri tema waktu itu sinergi dakwah, ya, ikhtiar menyelamatkan semesta. Karena memang kita harus kampanyekan bahwa dakwah yang memang harus kita gelorakan sekarang. Kekuatan apapun itu harus dipenuhi dengan nilai dakwah. Dan dakwah itu bukan semata di majelis taklim, bukan semata di atas mimbar. Apapun profesi bapak-bapak bisa dilakukan proses dakwah. Apakah tidak bisa mengajak orang di warung kopi? Apakah tidak bisa mengajak orang misalnya sholat ketika di pinggir sawah? Apakah tidak bisa mengajak orang berbuat jujur ketika sedang jualan di pasar? Apakah tidak bisa menyeru kebaikan ketika berada misalnya dalam posisi memiliki jabatan tertentu? Bisa. Ya. Dalam pemerintahan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan proses dakwah bisa dilakukan. Dan dakwah yang bisa kita lakukan mungkin kita tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan kolam, ya, dengan tulisan. Bisa dilakukan dengan dakwah bilhal, dengan amal kita, amal nyata kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji
Ahmad Dahlan. Sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan, ketika sudah lisan Rasulullah SAW tidak lagi didengar, ya kan? Ucapannya tidak lagi di ini. Ketika apa? Peristiwa apa itu? Pernah mendengar nggak? Peristiwa terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nanti itu, nanti. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas itu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Itu perjanjian Hudaybiyah di saat orang sudah ingin melakukan ibadah haji, mau berangkat sudah dengan niat yang luar biasa. Tapi ternyata dicegat di tengah jalan, harus menyerah, melakukan perjanjian tidak ke sana. Bahkan terkesan perjanjiannya, negosiasinya itu tidak adil. Bayangkan itu, yang dari Mekah, kaum muslimin, ya sepintas ya saya lompat ya ke Hudaybiyah. Yang kaum muslimin yang sudah masuk ke Mekah tidak boleh diambil oleh kembali ke Madinah. Sementara orang-orang yang di Mekah yang masuk ke Madinah itu silahkan kembali ke Mekah. Yang sini tidak boleh kembali ke Madinah, yang sini silahkan kembali. Kira-kira itu menguntungkan atau membuat kalah kaum muslimin? Terkesan negosiasinya itu menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Dan ada genjatan senjata, tidak boleh melakukan peperangan. Padahal kekuatan umat Islam itu sedang di puncak-puncaknya, banyak dukungan dari mana-mana. Ya seperti kaum muslimin yang ada di Gaza sekarang. Tidak hanya yang mengibarkan bendera Palestina orang Indonesia yang muslim, walaupun ada juga yang mana Makassar apa Manado itu ya. Ada juga ternyata di negeri mayoritas muslim yang nolak Palestina itu, yang menolak mengibarkan bendera Palestina ada. Memang Indonesia ini negara subur makmur, ya, kejahatan ditanam di sini akan subur, banyak pengikutnya. Ya, bahkan Inggris, Jerman, mana Itali, di mana-mana dunia mengibarkan bendera Palestina. Walaupun pemerintahnya kadang-kadang ada yang mendukung Israel, tapi masyarakatnya mendukung Palestina. Coba. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan proses Hudaybiyah merugikan. Yang sini, yang dari Madinah ketika datang ke Mekah tidak boleh kembali lagi, sementara tawanan yang di sini misalnya ya orang-orang yang sini ke sini dikembalikan. Merugikan. Tapi ternyata justru datang firman Allah apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kemenangan, pembukaan akan segera datang, kemenangan yang nyata itu. Fatham mubina. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sahabat nggak masuk. Kita ini rugi, dirugikan. Kenapa dikatakan kemenangan? Apa kuncinya? Ternyata orang-orang yang sudah masuk ke Madinah dari orang Arab ini dikembalikan kepada keluarganya. Ini menjadi muslim setia pengikut Nabi. Ketika datang ke Arab dan tidak boleh diganggu, tidak boleh di macam-macam. Apa yang terjadi? Menyebarkan risalah dakwah. Bebas mau ngajar ngaji itu. Bebas mau dakwah, mau ngajak kepada Islam, ngajarin sholat. Itu kemudian datanglah setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, maka proses dakwah tidak boleh kita hentikan. Ya, sekali lagi, apapun profesi kita. Saya katakan ke teman-teman pemuda, kita mau main sepak bola, silahkan, ada proses dakwah. Silahkan. Ya. Bagaimana proses dakwahnya, Ustaz? Bisa minimal ketika azan atau mu'alik itu kan, salatu wassalamu alaik, nah itu isyarat sudah. Ayo kita istirahat dulu main bolanya. Persiapan kita sholat berjamaah. Itulah proses dakwah. Ustaz Rizky boleh diterapkan di Al-Islam nanti kan? Itu kan bebas main itu kan? Main silahkan anak semaumu. Dibuat nyaman anak-anak muda. Kalau dilarang ini, dilarang itu, akhirnya jauh dari sekolahan, jauh dari majelis taklim, jauh dari masjid. Itulah. Maka dakwah harus kita lakukan sebagai ikhtiar menyelamatkan. Ya, menyelamatkan semesta. Dan tema kita hijrah. Ya, itu ikhtiar menyelamatkan risalah dakwah. Apa bedanya? Nah, hijrah ini merupakan ikhtiar. Dalam bahasa Arab, hijrah itu berasal dari kata hajaroh. Hajaroh itu bisa dengan dua makna. Satu makna makaniyah, yang satu maknawiyah.
hijrah bisa dimaknai sebagai tempat, perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Yang kedua maknawiyah. Maknawiyah itu hijrah walaupun tempatnya tidak berubah, tapi kondisinya berubah. Orang itu tetap tinggal di Umbul Sari, tapi dulu dia tidak sholat, enggan ke masjid. Tapi sekarang walaupun tempatnya sama, dia sudah mulai sholat, dia mau naik ke masjid. Itu namanya hijrah maknawiyah. Jadi kalau sekarang muncul itu komunitas hijrah, itu hijrah maknawiyah. Walaupun tetap jadi artis, tetap artisnya, tapi mulai hijrah. Yang dulu mengumbar aurat, sekarang sudah pakai hijab misalnya. Tapi tetap masih profesinya. Jadi penyiar, jadi apa, masih ada begitu. Ya pelan-pelan, namanya hijrah kan pelan-pelan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Yang pertama adalah hijrah maknawiyah, mengajak orang gitu kan kepada Islam. Dan kemudian setelah mengalami tekanan, ya, tekanan, intimidasi dan serangan yang luar biasa, kemudian mereka hijrah makaniyah. Kemana hijrah yang pertama? Hijrah ke Habasyah. Ya, Habasyah itu ada pemerintahan yang dia Nasrani, tetapi masih menegakkan nilai-nilai keadilan. Jadi masih beriman kepada ajaran mereka sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu di Habasyah. Jadi ada raja yang adil. Maka kemudian ketika Ja'far bin Abi Thalib, ada yang mengatakan dalam sumber ya, Syekh Syafiur Rahman Al-Barakfuri itu, Utsman bin Affan, 12 orang. Ya. 12 itu 8 laki-laki dan 4 perempuan. Itu hijrah ke Habasyah. Itu minta perlindungan. Itu sama dengan seperti ini pelajaran yang pertama. Kenapa hijrah justru ke tempat yang bukan muslim? Ya karena yang muslimnya kan Rasulullah yang bawa kan. Ketika hijrah minta perlindungan itu mencari siapa yang kira-kira ya kurang lebih lah, ibarat dulu ada Abu Thalib, orang di luar Islam tetapi dia menjadi benteng. Nah itu kurang lebih begitu. Dia ingin mencari siapa kira-kira kekuatan yang bisa melindungi kaum muslimin. Tempat mana yang bisa kaum muslimin aman di sana, minimal aman beribadah, menjalankan syariatnya. Ternyata di Habasyah. Walaupun diketahui oleh orang Quraisy, dikejar sama orang Quraisy. Tapi karena kalah diplomasi, lalu kemudian tetap memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Kemudian setelah hijrah ke Habasyah, kemana lagi yang dilakukan oleh dakwah Nabi Muhammad SAW? Walaupun ke Habasyah, Nabi Muhammad SAW tidak ikut hijrah. Ya, dalam sejarah ditulis tidak ikut Nabi kepada Habasyah. Kenapa? Karena Nabi masih bertahan bersama kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Lalu kemudian Nabi melakukan, ini di tahun yang sama itu, kemudian setelah itu di tahun kelima kenabian, Nabi datang ke Taif, ya, menyebarkan dakwah. Jadi kalau Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa diambil pelajaran oleh ranting atau cabang, ya. Mana tempat yang kira-kira bisa kita sambungkan risalah dakwah ini? Risalah dakwah berkemajuan ini kita sambungkan kemana? Cari tempat yang sekiranya ada komunitas minimal yang bisa menerima kehadiran kita. Walaupun belum bisa ikut sebagaimana dakwah kita, tapi minimal dia menerima kehadiran kita. Kita hadir itu sudah diterima, itu luar biasa. Seperti kami, mohon doanya, insya Allah. Ke depan setelah periode kami itu, kami akan buka di Darungan, ranting Darungan. Selama ini belum ada. Kita akan buka dulu pemuda Muhammadiyah di sana. Ternyata di sana itu masyarakat kopi, Pak, di gunung itu. Jauh sekali, Pak, setengah jam ke atas itu. Dari Tanggul itu setengah jam. Itu Darungan. Itu mungkin ada yang pernah dengar petung tulis.
Dengar ya, tulis. Itu ada masyarakat, komunitas, ternyata dengan kita sudah tidak asing. Ini bendera ini, lazisme, kita ke sana. Jadi kalau biasanya orang Muhammadiyah itu bergerak dakwahnya di Tanggul Kulon, Tanggul Wetan, ya cabangnya itu saja. Akhirnya kita kemudian tahun kemarin kita nyebarkan zakat fitrah. Kita buka lazis MBS waktu itu, dan ternyata terkumpul 200 paket beras. Kita kumpulkan, kita kasih stiker, kita ini Muhammadiyah lazisme, kita kirim ke sana. Ternyata mereka menyambut kehadiran kita. Mana itu bantuan dari Muhammadiyah? Coba. Minimal tidak menolak. Dan kita kasih bantuan tidak menjelang pemilu tentunya. Sudah setahun yang lalu kan. Kalau sekarang pasti dicurigai kan. Pasti dicurigai. Lalu kemudian ada Idul Adha. Idul Adha kita mencari. Kalau Bapak Muhammadiyah, Aisyah, NA itu sudah menggarap di perkotaan, kita kirim kurban ke sana. Ya, 100 paket. Lalu kemudian alhamdulillah. Ternyata kemudian apa? Pemudanya itu bilang, Ustaz, insya Allah setelah ini kemarin ikut hadir muscap pemuda, kami akan buka, dan ini sudah ada pemuda yang siap untuk buka ranting di Darungan. Coba. Ini ikhtiar, Pak. Jadi dakwah itu dakwah bil lisan. Kalau kita datang ke sana langsung ceramah, ya kan? Kemudian ceramah kita adalah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, kemudian ada kalimat apa? Ya, dalil yang kemudian kita kampanyekan seperti biasa itu, ya, bahwa apa? Dalil yang bisa kita ini, misalnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun misalnya. Atau kalimat yang misalnya, mohon maaf, yang biasa ya boleh itu, tapi ketika sudah kuat kemudian kita tegaskan itu. Tapi kalau belum, ya kita siasati, namanya siasat. Itu proses dakwah dan hijrah. Ya, kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini dilakukan oleh Nabi di tahun itu setelah ke Habasyah, kemudian pelan-pelan ke Taif. Setelah ke Taif kemudian ini ada risalah, ya, ada info baru yang menyampaikan bahwa ternyata di tahun ke-7, ya, di abad ke-7, tahun abad ke-7 berarti sekitar tahun 600, ya, 615. Kalau dalam Safiur Rahman Al-Mubarakfuri 622 Nabi hijrah, 622 Masehi. Berarti di tahun itu sudah ada yang menyebutkan risalah dakwah Nabi. Di awal-awal kenabian Nabi sudah ada yang menyebar risalah dakwah itu kemana? Ke Maros. Mana itu Maros, Pak? Sulawesi. Ada sudah, Pak. Coba. Kemudian muncul tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Yang familiar kita diajarkan di sejarah dari kecil, di abad ke-13, akhir abad 12, gitu kan? Padahal di abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia. Coba dicek, ada sejarawan Muslim namanya Ahmad Mansur Suryanegara, dan bukunya sering dijadikan rujukan oleh Ustaz Adi Hidayat, tebel. Ya, ada 2 jilid, namanya Api Sejarah. Dulu waktu kami masih di Dewan Dakwah, beliau cerita itu bahwa mau terbitkan buku itu sampai flash disknya hilang di komputer itu. Bukan flash disk waktu itu, disket. Tuh hilang, dicuri, apa dia ini. Jadi saking agar buku ini tidak tersebar. Sempat begitu. Tapi sekarang sudah tersebar luas. Ada namanya Api Sejarah. Itu jenengan kalau mau ini silahkan. Kenapa? Agar kita tidak tercekoki dengan sejarah-sejarah yang sudah terlanjur masuk kepada alam pikiran kita, sehingga mau dirubah susah, ya kan? Kayak sekarang itu. Ini apa, Pak? Nah, sudah masuk ke otak kita kan? Bahwa ketika belikan Aqua nak misalnya, padahal sudah jelas Unilever sekarang itu yang banyak ini kan, sudah ini di otak kita, belikan Aqua nak. Nah, itu namanya perang. Ya, perang itu tidak hanya fisik. Ya, bahkan perang opini juga penting itu. Maka Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ke Taif,
Rasulullah hijrah ke sana. Oh, bukan hijrah, dakwah ke sana. Ya, melakukan dakwah ke sana, ternyata diterima sama penduduk Taif? Tidak, ditolak. Jadi kalau dakwah ditolak, kita jangan dakwah sekali. Sudah Ustaz, sudah saya ajak pengajian misalnya. Sudah saya ajak ikut ini, ikut itu, tapi masih enggak ini Ustaz. Nah, itu baru ngajak. Kita tidak selevel Nabi Nuh. Nabi Nuh ini sudah mendapatkan risalah dari Allah, mendapatkan wahyu, bahwa di stempel bahwa beliau adalah Nabi. 950 tahun lebih sebagai da'i ilallah. Bahkan surat Nuh menyebutkan lailau wa nahara. Da'autu qaumi lailau wa nahara. Kami telah mengajak ya Allah, da'autu, saya telah mengajak ya Allah kaumku lailau wa nahara, siang dan malam. Bayangkan, siang malam, Pak. Ini pengajian sepekan sekali, pengajian ranting, pengajian cabang. Tidak hanya jamaahnya, tidak hanya simpatisannya, pimpinannya aja males gitu kan ya. Termasuk saya juga, Pak. Ya. Males kadang kan. Diajak pengajian, padahal pengajian itu banyak di samping menambah rezeki kita, silaturahim kan, semakin menguatkan ukhuwah kita, itu penting. Nah, maka alhamdulillah ya, Ustaz Rizky datang ini. Jadi insya Allah Ustaz, kita dalam rangka untuk menguatkan ya, dakwah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah pentingnya. Maka ketika Nabi sudah berdakwah, melakukan dakwah, dan dakwah ini merupakan pelangsung penyempurna dari risalah kenabian. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi hijrah ke Madinah? Yang pertama, mengirim utusan da'i yang bernama, salah satunya siapa? Da'i yang ditugaskan sebagai guru ngaji ke Madinah oleh Rasulullah, pemuda yang terkenal tampan dan kaya raya di zamannya ketika di Mekah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab. Ya, maka waktu kami dulu ditugaskan ke pulau perbatasan Kalimantan Barat dan Riau, Kepulauan Riau, kami buka TPA, dirikan TPA di sana, di pulau kecil, Pak. Masih ada, Pak, di Indonesia itu, Pak, tempat pulau yang dia sepanjang hidupnya tidak ada Jumatan. Iya, kami dulu sama Dewan Dakwah tahun 2012, Pak, bukan tahun 90-an, 2012. Itu masih ada tempat kaum muslim yang ternyata yes, ibadahnya enggak jelas seperti itu. Dan itu bukan di Konoha, di Indonesia. Jadi bicara dakwah di tempat kita, jangan-jangan masih ada tetangga kita yang masih jauh dari pemahaman Islam. Walaupun sekarang kan YouTube sudah ini, pengajian di mana-mana, jangan-jangan masih ada yang tidak mengenal gimana caranya sholat, ya kan? Bahkan di tempat sana itu, Pak, mayit dibedain. Iya, dibedain di sana itu. Saya datang itu, ya Allah, ini muslim apa bukan? Mereka KTP-nya Islam, Melayu, tapi dibedain, ya Pak, didandanin mayit itu. Tapi dikuburin juga, nggak pakai peti. Tapi kan tidak mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Ya bukan mereka tidak mau mengamalkan ajaran Islam, ya, mereka tidak tahu ya tentang Islam yang sebenarnya. Ketika kami datang, ini musola kecil, selama ini tidak ada Jumatan, karena itu jaraknya ke Kalimantan 10 jam, pakai perahu, Pak, 10 jam. Ini 10 menit pengajian nggak mau gitu kan? Saya 10 jam tanya istri saya, cari sinyal itu 10 jam. Saya mau nelpon istri, tahun 2012 kan sudah ada telepon. Saya harus ke Kalimantan Barat, itu 10 jam pakai perahu kecil, pakai sampan itu. 10 jam, belum ada gelombang besar Desember, kita nggak berangkat sudah. Kenapa? Wah, mau cari apa gitu kan? Sudah jelas di tengah lautan begitu, ya sudah kita pasrah. Itu pernah kita lalui dan ada tempat yang ternyata alhamdulillah. Waktu saya datang karena saya senang. Senangnya apa? Karena termasuk dai pertama dikirim ke sana, maka kita namanya Mus'ab bin Umair. Sebagaimana Mus'ab bin Umair juga di Madinah termasuk yang ditugaskan oleh Rasulullah sebelum Rasul hijrah ke sana. Kenapa orang sudah menyambut risalah Islam? Karena ada proses dakwah di sana. Jadi ada sudah tempat diajak kepada Islam, diketok pintu door to door, diajak untuk masuk Islam, diajak menyembah Allah, bahwa ajaran Islam itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat, semua sama di mata Islam kecuali dibedakan takwa dan amalnya. Itu diajarkan. Kalimat-kalimat
keadilan. Jadi kalimat-kalimat bagus juga itu. Sekarang ya muncul kalimat keadilan, kalimat isunya bukan sekarang saja kan. Para tokoh terdahulu sudah muncul itu. Pertama ada kalimat di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu, Pak. Esa itu hanya ada di kita, Pak. Ya, Tuhan yang Esa itu hanya ada di kita. Ya, Qul huwallahu ahad, walaupun tidak secara tegas disebutkan Allah yang Esa kan, tapi Tuhan yang Esa. Kemudian di akhirnya ada kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bicara tauhid, ya, bicara akidah, tentu juga harus bermuara nanti muncul ke bawah, ditegakkan nilai-nilai keadilan. Nah, kenapa ada protes, ada kritikan, ada ini segala macam, pembangkangan segala macam? Ya karena memang keadilan tidak ditegakkan. Ya, sebagaimana orang-orang, kenapa Bilal bin Rabah masuk Islam, Ammar bin Yasir masuk Islam, orang-orang yang dia rakyat jelata masuk Islam, karena dia merasakan hadirnya Islam tidak membeda-bedakan terkait dengan strata sosial. Saya kalau ikut agama nenek moyang ini, sampai kapanpun saya akan jadi budak. Kan Bilal begitu. Sampai kapanpun saya akan menjadi pesuruh budak mereka. Jadi kacung lah kalau bahasa sekarang gitu kan. Tidak akan pernah merdeka. Maka kemudian ketika masuk Islam, dia merdeka. Hurriyah, ya, mendapatkan kemerdekaan. Sehingga leluasa dia. Makanya Bilal bertahan dengan kalimat ahad. Karena dengan kalimat ahad yang memberikan kekuatan kepada beliau. Sebagaimana juga ketika hijrah. Nah ini proses hijrah Nabi ke Madinah. Sudah diajarin ngaji, menyambut Islam, diajarin tentang ayat-ayat Al-Quran kan. Ternyata kemudian Nabi datang. Ini yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, menerima tantangan, ya serangan, ada orang yang membela, walaupun tidak seagama dengan Nabi. Begitu juga ketika Nabi akan hijrah, ternyata Nabi minta bantuan kepada siapa? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Siapa itu? Penuntun untanya Nabi. Jadi kalau sekarang guide. Dan dia bukan muslim waktu itu, belum masuk Islam. Masih kafir, masih percaya dengan agama nenek moyang. Tapi dia punya nilai kejujuran, sportif. Kamu bantu saya, kata Abu Bakar, kamu bantu kami untuk hijrah ke Madinah, tapi kami berikan imbalan. Jadi kalau sekarang, misalnya ada mujahidin, mau ke Arab, tidak ngirim tentara. Mau ke Turki, tidak ngirim tentara. Mau ke Mesir juga tidak. Akhirnya kemana? Ke Iran misalnya. Ya kan? Iran walaupun secara pemahaman kita kenal Syiah kan, atau ke negara-negara yang sudah jelas dia bukan Sunni, bukan mendukung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata kenapa diterima? Tentu mereka sudah punya pertimbangan yang matang. Sebagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah tidak menggunakan penunjuk jalan dari kaum Muslim, padahal banyak saudara Muslim yang sudah tahu petanya itu, tapi menunjuk siapa? Abdullah bin Uraikid. Jadi boleh, Pak. Boleh. Misalnya kita melakukan dakwah. Ya, melakukan dakwah. Atau kami dulu ya, ini kita biar bersinergi ya, biar sharing terkait dengan di MBS. MBS itu di Tanggul. Waktu itu kemudian sempat kan kami itu ditolak. Ya, karena memang komunikasi masyarakat. Ada oknum yang kemudian viral itu tahun 2018, bisa dicek itu, ditolak pembangunan. Ya karena kita tiba-tiba langsung mendirikan tanpa ini gitu kan. Sementara masyarakat sana, masyarakat saya gitu kan, masyarakat saya kan masyarakat Madura kan, luar biasa kalau Madura itu. Kita kenal di Madura itu 80% Muslim, 20% Muhammadiyah. Nah, gitu Pak. Jadi di Madura sudah begitu ini mindsetnya kan. Ada berapa Muslim di Madura? 80%, 20% Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah Muslim atau bukan? Hah? Versi mereka Kristen halus. Maka pondok kami dulu di Madura itu dilempari kotoran, dilempari dilempari kotoran apa? Itu biasa terjadi. Itu biasa. Maka kemudian ketika ada penolakan, walaupun ini juga ada bapak-bapak itu yang kok bisa
datang ke kiai-kiai sebelah misalnya kan. Saya datang semua itu Pak. Bahkan waktu Pak Najib waktu itu kan, kita zamannya Pak Najib, datang itu ke kiai-kiai yang saudara kita lah. Saya datangi. Saya foto, tak share di warga, ada komentar itu. Wah, Ustaz Suwandi sudah mau jadi ini, mau berubah ini segala macam itu. Padahal silaturahim. Ternyata apa? Minimal ketika ada apa-apa, mereka melindungi kita. Cok macam-macam, itu sama saudara kita, masih muslim juga. Begitu Pak. Ya, kalau kita mengandalkan hanya di kelompok kita, tidak bisa. Sama seperti Rasulullah minta petunjuk jalan hanya kepada kaum muslimin, tidak paham betul. Akhirnya apa? Cari orang kafir yang dia tetap jujur, dia komitmen. Akhirnya apa? Profesional. Ternyata hijrahnya Nabi tidak langsung seperti jalan yang semula. Jadi kalau ada petanya itu Madinah, Mekah, kan utara ini ya. Misalkan langsung gitu, pedagang kan ke sini, langsung ke Madinah. Beda Abdullah bin Uraikid. Bagaimana menunjuk jalan? Tidak langsung ke sana, tapi ke arah Gua Thur, ke selatan dulu Pak. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu sudah di ultimatum di Arab itu, siapa yang berani membawa kepala Muhammad, ya kata orang kafir itu, berapa imbalannya? Hah? 100 unta. Oh Pak, 100 unta Pak. Ya kalau sekarang lah. Kamu kalau dukung saya, kalau memberikan petunjuk jalan kepada saya, nanti kamu dapat jabatan ini. Itu sudah biasa Pak. Ya, sudah biasa itu. Jadi jangan kaget. Ini sejarah loh ya. Kita di awal sudah katakan, sejarah itu pasti berulang. Hanya berbeda aktor, tokohnya, tempat, dan tanggalnya. Itu saja. Ya. Jadi kalau dulu ada Nabi Musa, ada Fir'aun, sama nanti juga ada begitu. Ada orang yang dia tegak membela kebenaran, walaupun tidak kita katakan Nabi kan, tapi tetap ada. Jadi kalau dulu ada pasukan yang dia berjuang di pihak yang hak, dan kemudian di pihak yang batil, sampai kapanpun ada. Dan ternyata siasat musuh itu luar biasa. Sebagaimana kemarin kan, bulan lalu sudah sampaikan, musuh bilang Rasul itu tidak mempan. Akhirnya apa mereka? Menyebarkan berita hoax, ya kan? Ocok itu tukang sihir, kan ada dalam Al-Quran itu sahir, ya kan? Kemudian Ocok itu penyair, asatir. Kemudian disebutkan lagi itu ini itu. Jadi Nabi dibilang orang gila sudah, dibilang penyihir sudah, dibilang penyair sudah, nggak mempan, tetap dakwah jalan terus. Nah itulah dakwah yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah ada? Ya sebentar, adzan lanjut sebentar sholat ya. Sudah adzan apa belum? Belum ya? Sudah, ayo silakan.
Ya, baik, kita lanjutkan sebentar ya. Baik, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kita rumuskan terkait dengan materi kita pada malam hari ini terkait dengan hijrah sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan risalah dakwah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah melakukan hijrah. Ya, hijrah itu saya katakan tadi bahwa ada hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ketika sudah dirasa di tempat itu dakwahnya, ya, rasanya ada kendala, ada hambatan yang sudah nampaknya tidak bisa ditolerir, akhirnya harus melakukan proses hijrah. Yang kemudian yang kedua, kalau masih bisa, maka ada hijrah maknawiyah. Hijrah bisa melakukan sedikit mungkin perubahan demi perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang tidak baik kepada yang baik. Itu namanya proses hijrah. Dan terkait dengan hijrah ini, itu sudah ada isyarat dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan, ketika saya katakan pada bulan yang lalu terkait dengan surah Al-Mudaththir itu, ya, warrujza fahjur. Fahjur itu artinya tinggalkan, hijrah, pergilah dari berhala-berhala yang disembah itu. Ya, itu namanya hijrah. Kemudian juga ada ayat dalam surat Al-Anfal, itu ayat 74. Nah, kalau kita kenal, biasanya dalam surat yang lain itu ilmu, amal, iman, ilmu, amal. 3 kan? Iman, kita beriman, berilmu, kemudian beramal, gitu kan? Kemudian ada dalam surat 74 ini, dalam ayat 74 surah Al-Anfal ini, walladzina amanu, iman, setelah kita beriman, wa hajaru, hijrah. Setelah hijrah, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai hijrah itu, yang positif, yang baik itu, kemudian wajahadu, jihad. Ya, jadi harus diperjuangkan, Pak. Jadi tidak kemudian setelah misalnya melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, melakukan proses dakwah, bukan kemudian sudah dibiarkan begitu, tidak dilanjutkan. Ya, sebagaimana pernah kita ceritakan kan, waktu itu ada Pak Haji Sumaling, ada ya, datang ke sini 3 hari, melakukan perubahan, habis itu pindah lagi ke tempat lain. Walaupun itu baik, kita katakan itu baik, tapi tetap ada proses jihad. Nah, ada proses perjuangan mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu. Maka alhamdulillah di masjid ini nih, alhamdulillah, ini bagian dari ikhtiar kita, ya, melakukan proses dakwah, ya, menguatkan bagaimana jamaah itu penting. Sebagaimana Rasulullah juga dulu di Madinah, ketika datang ke Madinah dari proses hijrah itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, masjid, mendirikan masjid. Dan ada 2 masjid mendirikan Nabi itu kan, ya, ada 2 masjid. Kemudian setelah itu proses hijrah Kuba itu kan salah satunya, itu Masjid Kuba. Itu kan Nabi setelah ke selatan, ke Yaman, kemudian ke barat, ke hampir pinggiran pantai. Bayangkan tuh Abdullah bin Uwaik itu dari Mekah ke selatan dulu, ke Gua Sur, ke arah Yaman dulu, baru ke arah barat. Arah barat kemudian sampai muncul di Kuba. Nggak langsung ke Madinah. Jadi ke selatan, ke barat, pinggir pantai, baru ke Kuba. Di Kuba mendirikan masjid.
Dan setelah mendirikan masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Disitulah digunakan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga bagaimana sebagai sarana dakwah. Ya, masjid. Jadi boleh di masjid asal tidak jualan. Ngomongin apa saja boleh. Jadi kalau sekarang masjid dilarang, ngomongin apapun dilarang, padahal itu bagian dari proses dakwah kita. Dakwah itu kan banyak macam, Pak. Termasuk dakwah sia-sia. Kan dakwah itu. Dakwah sia-sia sama. Jadi kalau ada istilah dilarang di ini itu, itu berarti tidak memahami terkait dengan sejarah. Dan kalau Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Quran, ini poin yang kedua. Kalau kita mau belajar Quran, Al-Quran itu terdiri dari 3. Jadi kalau diperes gitu Al-Quran, dirumuskan itu dari 3 kata ulama. Sepertiga isi Al-Quran terkait dengan tauhid. Sepertiganya tauhid itu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada tauhid sepertiganya. Sepertiga lagi terkait dengan had, aturan-aturan, ya, muamalah, hukum-hukum. Dan sepertiga dari Al-Quran yang sepertiga yang ketiga itu kisah, sejarah. Jadi kalau kita apa yang dibahas sejarah, itu nggak bahas Quran. Itu kita bicara sejarah, bicara sirah, itu ada kaitan dengan Al-Quran. Maka kalau ada istilah kemudian orang hanya fokus di tauhid saja, ya enggak masalah. Ada yang fokus begitu, sehingga kemudian tidak memahami terkait dengan sejarah, termasuk sejarah kita. Kan harus kita pahami juga, sejarah kan dari zaman Rasul sampai ke kita, bagaimana ada hubungan dari Haramain, ternyata ada garis, ada benang merah dengan Nusantara, ada itu, Pak. Ya, makanya di tahun ke-7 sudah masuk Islam, disebarkan oleh dai-dai utusan dari Rasulullah Muhammad SAW. Cuma dia nggak tahu Rasulullah mana, pokoknya diutus sudah itu. Akhirnya menyebar gitu kan. Lalu kemudian itu ada benang merah. Maka yang memperjuangkan negeri ini adalah para ulama, para kiai. Mustahil merdeka negeri ini. Mustahil. Kenapa? Karena kemerdekaan itu didapat karena pertolongan Allah. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana Allah menolong orang yang tidak beriman kepada Allah? Iya kan? Karena ada keimanan itu kepada Allah, maka Allah tolong. Maka saya katakan tadi, Hamas itu dan kelompok-kelompok mujahidin yang lain yang ada di sana, itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mustahil. Dengan kecanggihan yang luar biasa itu, bisa naruh roket kayak naruh belanjaan di sebelah, warung sebelah gitu kan, naruh habis itu pergi lagi meledak gitu kan. Itu karena pertolongan Allah. Maka belajar sirah itu penting. Di samping kita belajar terkait dengan ibadah kita, kepribadian kita, memahami tentang hukum-hukum Islam, tentang tauhid, ya, tentang akidah keyakinan kita, jangan tinggalkan terkait dengan pelajaran sejarah. Itu penting. Maka dulu ada seorang, ya, saya tidak sebutkan namanya di sini, seorang yang dituduh radikal dan kelompok teroris. Dulu. Ya, siapa DITI? Siapa pimpinannya, Pak? Kartosurya ya? Atau Kahar Muzakkar ya? Itu ya Kartosurya ya? Itu bilang, andaikan saya memenangkan pertarungan ini, siapa yang mau dibilang teroris? Lawannya. Maka itu bicara sirah, itu ada kaitan dengan siasah. Siapa yang memenangkan pertarungan ini, maka dia nanti yang bisa menentukan bagaimana arah terkait dengan perjalanan sirah ini ke depan. Ya, kalau kita bicara sirah nabawiyah, sirah Nabi, tentu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Jadi kita ini melanjutkan, Pak. Jadi kalau dikatakan Indonesia negara apa? Indonesia negara apa? Negara sekuler. Ya nggak masalah bilang begitu kan, negara sekuler. Ya, kita katakan negara Muslim. Hanya saja memang harus kita sempurnakan. Iya, Pak. Yang memperjuangkan, kalau kita kenal Kapitan Pattimura, siapa itu, Pak? Muslim atau bukan, apa non Muslim? Siapa nama aslinya? Thomas apa? Matulesi ya? Siapa itu namanya? Thomas Matulesi ya? Itu nama yang diajarkan kepada kita kan? Iya. Sekarang di lembaran uang 1000 itu kan? Karena dari timur. Padahal dia Muslim. Coba dicek. Siapa nama aslinya? Ahmad Lusi. Iya. Maka kalau
Thomas, bayangan kita Thomas berarti ya odong-odong itu kan Pak, iya kan? Ya gitulah, Thomas kan bayangan kita kan odong-odong gitu kan. Nah, kereta Thomas itu kan bayangan kita kan itu sudah Thomas, bukan jalan yang benar yang ini gitu kan. Tapi kalau sudah nama Ahmad, apa bayangan kita? Sudah Muslim, selesai. Maka jangan pernah kita ragu bagaimana kita berbicara terkait dengan belajar sirah yang benar, sejarah yang benar. Ya, termasuk kita sudah sampaikan, ini mungkin banyak jamaah yang baru, kita mengutip sedikit banyak silahkan belajar dari kitab manapun, dan kita kita rekomkan untuk belajar sirah nabawiyah yang insya Allah itu sudah diseleksi ya oleh para tokoh waktu itu di Rabithah Alam Islami, itu Ar-Rahiqul Mahtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang sudah kita jelaskan di awal itu Ar-Rahiqul Mahtum dan sebagainya itu. Maka itu kita pelajari. Terkait dengan keindonesiaan, ya, kita rekomkan belajar sejarah itu silahkan bisa dibaca Api Sejarah karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Itu sejarawan Muslim Indonesia. Itu belajar betul bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, termasuk bagaimana proses ya, terkait dengan negara ini terbentuk. Agar apa? Agar kita tidak selama ini tertipu. Ya, coba orang sekarang menyebut proses sejarah, Pak. Orang nyebut Sabtu. Setelah Sabtu apa, Pak? Minggu kan? Minggu. Kenapa kok tidak Ahad? Padahal dulu tuh Ahad kalender, Pak. Tetap ada yang upaya untuk menghilangkan Ahad. Karena Ahad itu tauhid, Pak. Tauhid Ahad itu. Sehingga diganti Minggu. Disebarkan kalender gratis. Itu kan sudah pernah tuh, kalender gratis selama 3 atau 4 tahun. Kalender gratis. Ditulis Ahad diganti Minggu. Akhirnya tersebarlah sekarang pondok-pondok pesantren sudah, termasuk saya kemarin dikritik juga itu. MBS Tangkul hari Minggu. Oh, saya nggak tahu juga karena percetakan gitu kan. Itu sudah masuk Pak ke kita itu. Ya, makanya ketika orang bilang 1 minggu, kenapa nggak 1 Senin, 1 minggu kan? Sudah masuk ke kita itu. Sistem itu. Kenapa tidak 1 pekan? Ya kan? Minggu depan ya. Sudah masuk ke kita Minggu. Itulah namanya perang sejarah, Pak. Iya. Secara tidak langsung kita sudah kalah sebenarnya. Iya. Kita mayoritas, iya mayoritas, tapi mayoritas secara kuantitas. Tapi secara kualitas, betul-betul mari kita renungkan lagi. Jangan-jangan yang selama ini kita lakukan justru mendukung propaganda mereka. Secara tidak langsung. Ya. Maka pelan-pelan, kalau sudah janjian nanti misalnya pengajian malam Minggu, kalau bayaran kajian pemerintah silahkan sudah. Ya. Tapi kalau ada kaitan dengan kita, Ahad saja sudah. Kalau mau pakai Minggu, Minggu 1, Minggu 2, Minggu 3 kan ada tuh. Minggu pertama, Minggu itu diganti pekan sudah. Dalam rangka apa? Syiar, Pak. Ya. Kita secara tidak langsung ternyata menyiarkan terkait dengan keyakinan-keyakinan yang telah mereka buat itu. Ya. Itu ya. Maka pentingnya itu kita belajar sejarah dan tentu belajar dari sumber yang benar. Kenapa kita mesti belajar sejarah? Karena sepertiga dari Al-Qur'an kandungannya adalah sejarah. Sejarah mungkin ya, mungkin tempatnya berbeda, mungkin waktunya berbeda, pelakunya berbeda, aktornya berbeda, tapi percayalah bahwa sejarah itu peristiwanya berulang. Pasti akan ketemu antara al-haq dan al-batil. Ya, tapi yakinlah kalau kita mendatangkan kebenaran, ya, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yakin dengan kebenaran yang kita pilih, yakin dengan gerakan dakwah yang kita jalankan ini, insya Allah nanti pelan-pelan. Ya, al-haq itu akan muncul dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga cahayanya ya betul-betul terang seterang matahari, insya Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.